Oke, langsung aja teman-teman ya, saya bertemu dengan sebuah kasus di mesin cuci ini ya. Mesin cuci Polytron Zeromatic. Saya juga bingung akhir-akhir ini ya, entah kenapa sering sekali kejadian pada mesin cuci yang ini ya. Mesin cuci Polytron Zeromatic, dari yang kasusnya FINI ya. Jadi pada saat dinyalakan di power star, kemudian muncul FINI. Kemudian yang kedua, pada saat dinyalakan muncul EDRN. Belum lagi pada saat dinyalakan keluar FBIT ya. Namun kali ini yang saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya saya mengatasi mesin cuci ini ya. Mesin cuci Polytron Zeromatic yang pada saat momen mengering. Pada saat momen mengering itu kan harusnya tabungnya berputar ya. Pada saat momen mengering harusnya tabung ini berputar, tabung pengeringnya ya. Bukan pulsatornya berputar. Namun kalau ini pada saat ngeringin dia tabungnya nggak berputar teman-teman, hanya pulsator aja yang berputar. Langkah-langkah apa saja yang saya lakukan dan solusi-solusi apa saja yang saya lakukan, silahkan teman-teman diperhatikan pelan-pelan. Oke. Di sini saya fokus ke gearbox teman-teman ya, bisa diperhatikan. Nah ini saya fokus ke sini. Bisa diputar nggak, coba sebentar. Saya coba putar dulu teman-teman. Nah, simpan, oke. Nggak bisa ya. Jadi saya fokus ke gearbox ini teman-teman ya. Saya fokus ke gearbox ini. Ini gearboxnya seperti ini originalnya. Ini yang diputar aja, nah seperti ini ya. Gearbox ini di mana Mas Andre? Gearbox adanya di bawah baling ya. Ini gearbox versi kedua, ini saya ambil dari merek lain. Di baling ya teman-teman ya. Jadi baling atau pulsator Anda di bawahnya kan ada gearboxnya tuh. Gearbox yang ketemu dengan dinamo fan belt di sini ya. Nih di sini nih. Saya akan tandain dulu ya. Ini yang ketemu sama fan belt nih teman-teman ya. Nah, yang ini boxnya Anda buka tutup belakang. Oke, Anda buka tutup belakang, nanti Anda akan ketemu dengan fan belt ya. Anda ketemu dengan fan belt. Nah, fan belt itu pangkalnya ke dinamo, kemudian ujungnya itu ke gearbox. Ini yang disebut gearbox teman-teman ya. Ini yang disebut gearbox. Ini ada di setiap mesin cuci satu tabung ya, yang model non inverter. Oke, bukan yang inverter ya. Kalau inverter kebanyakan nggak pakai gearbox dia. Oke. Seperti ini. Kemudian langkah apa yang saya lakukan? Teman-teman perhatikan di sini ada tuas ya. Coba sebentar, yang mana nih? Bentar. Nah, ini gampang nih. Teman-teman perhatikan di sini ada tuas ya. Di sini ada tuas. Mana dia? Di sini teman-teman perhatikan ada tuas ya. Nah, tuas ini akan bergerak maju dan mundur dan digerakkan oleh motor drain. Oke, saya ulangi lagi ya. Tuas ini bergerak maju dan mundur digerakkan oleh motor drain. Animasinya adalah, atau cara kerjanya adalah, pada saat motor drain menarik atau air ngebuang, oke. Kalau kita pencet spin kan ya, spin kemudian start kan otomatis airnya keluar ya. Oke. Pada saat air keluar, nah ini alat ini ditarik ya teman-teman, yang saya arah panah ya. Alat ini atau tuas ini ditarik oleh motor drain. Oke. Dengan ditariknya motor drain ini, tuas ini, otomatis gear ini akan kebuka teman-teman. Jangan yang warna ini, sebentar. Ini kan gearnya kekunci teman-teman ya. Gearnya ini gear ini sebentar, yang ini nih. Gear ini kan kekunci ya. Gear ini kekunci. Pada saat tuas ditarik, gear ini akan kebuka. Ini nih yang kunci ini teman-teman ya. Ini temennya tuas ini nih. Bukan, sebentar. Ini berbarengan dengan cara kerja si tuas tersebut ya, yang saya garis hijau ya. Pada saat tuas ditarik, maka yang saya tunjuk arah panah hijau ini, dia akan mundur juga. Dia tidak lagi mengunci gear yang saya tunjuk panah warna ungu ya. Nah, otomatis kalau misalnya hal itu terjadi, fan belt akan memutar tabung ya. Fan belt atau poli, ini poli ya.
Mana poli? Nah, ini aja ya. Poli ini akan memutar tabung ya. Jadi diubah. Yang tadinya dia hanya memutar pulsator, kemudian dia akan berubah posisi, dia akan memutar tabung Anda ya, tabung pengering. Oke, bisa dipahami teman ya. Tuas ditarik, otomatis gear yang saya garis ungu ya, itu akan terbebas. Dia tidak akan terkunci, kemudian dia akan berputar ya dan memutarkan tabung Anda, tabung freon Anda. Namun dalam kasus mesin cuci Polytron Zeromatic ini, tuas sudah ditarik teman-teman ya. Tuas sudah ditarik. Kemudian pengunci juga sudah melepaskan pengunciannya. Jadi udah nggak ngunci lagi ya. Namun si tabung tidak berputar. Oke. Namun si tabung pengering tidak berputar. Berputar pun kecil banget, tet gitu aja. Ya. Berputarnya kecil banget, tet gitu. Enggak ngunci sepenuhnya. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya kasus seperti ini? Ini teman-teman langsung saja. Ini yang pengalaman yang saya alami ya. Teman-teman bongkar ini ya teman-teman. Sebentar. Anda bongkar ininya. Sebentar. Jadi yang harusnya berputar itu kan baling tabungnya ya pada saat mengunci. Namun ini tidak bukan balingnya. Bukan tabungnya, yang tabung pengeringnya yang muter ya. Tapi pulsatornya yang muter. Teman-teman buka ininya ya. Apa ini? Ini adalah baut ya, ini adalah baut pengunci poli. Oke. Saya ulangi lagi, ini adalah baut pengunci poli. Baut ini yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman lepas. Oke, teman-teman lepas baut ini, oke? Teman-teman lepas baut ini. Setelah baut ini terlepas, nanti poli akan bisa ditarik ya. Setelah baut ini terlepas, baut terlepas, nanti poli akan bisa ditarik ya. Poli akan bisa ditarik. Nah, nanti setelah poli tarik, teman-teman akan bertemu dengan sebuah per. Nah, teman-teman akan bertemu dengan sebuah per. Mana tadi pernya? Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman akan bertemu dengan sebuah per. Yang saya temui di lapangan adalah, teman-teman perhatikan per ini ya. Per ini baik di bagian atas lingkaran ring ya, alur yang paling atas maupun alur yang paling bawah, dia ada L-nya ya. Ada L-nya, jadi dia nggak polos seperti per pada umumnya ya. Dia nggak polos seperti per pada umumnya. Dia ada apa namanya, jenggulanya ya, kalau bahasa Jawanya itu jenggulanya. Kalau saya sebutkan ada penguncinya ya, ada penguncinya. Jadi si per ini ada batasnya ya. Jadi si per ini bisa dia tidak diam ya, dia ada batasannya. Nah, yang saya temui di lapangan adalah sebentar. Yang saya temui di lapangan adalah per ini patah teman-teman ya. Per ini patah. Nah, seperti ini patah dia teman-teman. Oke, per ini patah. Jadi hanya satu, sebentar. Hanya ini aja yang apa namanya ini? Hanya ini aja nih yang apa namanya ini yang ada ya. Kalau apa alur atau apa ulir ya. Kalau yang bagian atas tidak ada, adanya yang bagian bawah doang. Oke. Yang teman-teman lakukan ada 3 sebenarnya. Teman-teman mau pilih cara yang mana? 1, teman-teman bisa beli per ini yang baru. Oke, Anda bisa beli per ini yang baru. Jadi Anda lari ke tukang spare part, Anda belikan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa memodifikasi per ini. Maksudnya gimana sebentar? Seperti ini teman-teman ya. Ini kan tadi saya bahas tadi ini putus gini teman-teman ya.
Ini putus segini. Jadi ini hilang. Udah gak ada dia. Cantolannya udah gak ada. Yang teman-teman lakukan adalah cukup membuat L baru, ya, membuat L baru atau si alur ini teman-teman bengkokkan ya. Si alur ini teman-teman bengkokkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dibengkokkan pipanya ya. Apa namanya ini, besi per ini ya. Nah, teman-teman bengkokkan per tersebut, kemudian teman-teman pasang lagi seperti semula. Oke. Itu cara kedua. Cara ketiga seperti ini, teman-teman. Cara ketiga, Anda tinggal beli saja gearbox yang original sesuai dengan speknya. Misalnya Polytron Zeromatic, ya Anda belikan Polytron Zeromatic. Namun cara yang saya lakukan adalah saya hanya yang saya lakukan ya teman-teman ya. Yang saya lakukan hanya saya membuat L baru ya. Jadi seperti yang saya sebutkan di poin 2 tadi ya, yang saya lakukan adalah saya membuat jadi besinya saya bengkokin. Oke, besinya saya bengkokin berharap bisa berbentuk sama seperti yang di bawahnya. Oke. Caranya gimana, Mandre? Nanti teman-teman akan mengalami kesulitan pada ngebengkokin itu. Namun jangan khawatir. Teman-teman cukup memakai 2 buah kunci Inggris. Oke, paham ya? Saya berikan ilmunya sekalian. Teman-teman gunakan 2 buah kunci Inggris. 1 kunci Inggris untuk menahan. Oke, 1 kunci Inggris untuk menahan, satunya lagi untuk ngebengkokin ya. Bisa kebayang ya, Anda mau ngebengkokin seng, gimana caranya biar sengnya bengkok? Seperti itu juga caranya. Jadi pangkalnya atau badannya Anda tahan, kemudian ujungnya Anda bengkokin menggunakan Inggris yang kedua ya, kunci yang kedua. Dengan itu mesin cucinya alhamdulillah bisa berjalan dengan normal ya. Itu yang saya lakukan. Mungkin ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa melakukan hal yang serupa ya. Semoga teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Teman-teman tahu ya ilmu recehan apa kedepannya yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.